181. Dasar kalian para pecundang, cepat hentikan dia. Di bawah perintah Darwin, para pengawalnya pun bergegas bersama-sama menarik Jay Smith, dan di akhir menekannya ke lantai. Aku ingin makan daging, aku ingin makan daging. Walaupun Jay Smith telah ditekan tapi dia tetap saja terus meraung gila, tangan dan kakinya juga terus meronta-ronta. Semua orang di bangsal rumah sakit ketakutan setengah mati, mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan seperti ini. Tak lama kemudian, seorang dokter bergegas masuk, melihat lantai yang penuh dengan darah, lalu melihat lengan Jay Smith yang terus mengucurkan darah, semuanya pun terkejut. Kriminal, tindakan kriminal. Seorang dokter berambut putih menghela napas dan berseru, berat. Persetan, cepat periksa anakku, apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Darwin pun memaki, rasa terkejut dalam hatinya masih belum sirna. Lantas apakah mungkin karena keluarga mereka, keluarga Smith melakukan banyak hal buruk jadi sekarang karma datang membalasnya? Ikat dia. Dengan bantuan semua dokter dan pengawal, Jay Smith pun diikat ke atas tempat tidur, tetapi giginya masih bergetar, begitu melihat siapapun langsung menggigit, tak lepas dari itu sebentar tertawa, lalu menangis dan berteriak kepada ayahnya telah melepaskannya. Sangat amat aneh. Pada akhirnya, seorang dokter memberikan Jay Smith beberapa obat penenang dan perlahan-lahan Jay Smith pun tertidur. Kemudian semua dokter mulai memerikas tekanan darah, mengukur detak jantung, memeriksa USG, DLL. Sesaat kemudian, seorang dokter berambut putih itu mengerutkan keningnya, berkata, Pak Darwin, kami telah memeriksa seluruh keadaan tubuh Tuan Muda yang terhormat bahkan darahnya telah kami kirim untuk dilakukan tes lab. Tetapi tampaknya Tuan Muda tidak memiliki masalah sama sekali. Dia baik-baik saja. Seru Darwin hampir berteriak kemudian menunjuk ke luka di lengannya, aku saja telah digigit, dan dia masih baik-baik saja. Sebenarnya kalian mengerti atau tidak? Cepat, cari tahu lagi apa alasannya. Baik. Semua dokter melanjutkan pemeriksaan mereka lebih lanjut, tapi tetap tidak ada mendapatkan hasil apapun. Lantas apakah ini epidemi baru? Ada kemungkinan kalau ini adalah mutasi Ebola. Menurut saya pasti ada beberapa persen kemungkinan rabies. Mereka benar-benar tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya, hanya dapat menebak secara acak saja. Akhirnya, dokter berambut putih itu menarik napas berat. Pak Darwin, sebelumnya kami telah melakukan pengujian lagi, tapi tidak ada tanda keracunan yang ditemukan di tubuh putra Anda. Takutnya penyakit ini akan sedikit merepotkan. Dasar sekelompok dokter gadungan, ayo antar aku ke rumah sakit provinsi, para dokter gadungan ini tidak berguna. Darwin meraung lagi dan lagi tapi dalam hatinya sedikit bingung. Bagaimanapun, selama dia telah menjelajahi dunia bisnis selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat pertarungan sengit seperti ini. Ini adalah kali pertamanya melihat penyakit yang begitu mengerikan. Pak Darwin, ada satu kata yang harus saya ucapkan entah apakah Anda akan menyukainya atau tidak. Pada saat ini, dokter tua itu melanjutkan ucapannya. Setelah melihat Darwin mengangguk, dia melanjutkan, tampaknya masalah ini ada hubungannya dengan beberapa teknik tahu magis dunia seni bela diri, beberapa tahun yang lalu saya juga pernah melihat pertanda semacam ini, kemudian saya mengundang seorang master untuk melakukan penyembuhan. Biasanya, tanda semacam ini hanya ada saat korban teknik Xuan. Santet. Saya pribadi menyarankan agar masalah ini segera dilaporkan ke polisi. Lapor polisi? Persetan. Darwin langsung mencela, baru saja masalah Jay Smith mereda, jika sekarang dirinya melapor ke polisi, bukankah artinya membiarkan polisi memiliki kesempatan untuk terus menyelidiki? Jika mereka menemukan beberapa bukti lagi lantas masalah ini akan semakin rumit. Teknik Xuan. Santet. Darwin mengernyitkan dahinya lagi. Sebenarnya dia juga pernah mendengar tentang hal ini, tapi dia selalu menganggap itu hanya sekadar rumor belaka. Betul, itu adalah semacam ilmu tahu magis di Asia Tenggara. Sebenarnya sebagai seorang dokter seharusnya saya tidak mengatakan hal seperti ini tetapi karena saya telah melihat kasus seperti ini beberapa tahun yang lalu, jadi saya pikir ada baiknya jika Pak Darwin melakukan pemeriksaan, apakah putra Anda telah menyinggung seseorang selama beberapa waktu ini, ujar dokter itu menambahkan. Pengawas, suruh pengawas bangsal itu melakukan pemeriksaan. Tiba-tiba Darwin teringat sesuatu. Segera, pengawasan bangsal diperiksa.
tapi di pagi hari hanya ada 2 perawat dan seorang pengawal serta tidak ada seorang pun di dekat bangsal, kecuali Jensen. Namun, kamera pemantauan menunjukkan bahwa Jensen hanya sekedar menepuk lengan Jay Smith tapi tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika bukti seperti itu diberikan ke kantor polisi, sepertinya tidak akan ada gunanya juga. Pak Darwin, jika Anda dapat menebak siapa yang menggunakan mantranya, sebaiknya Anda segera memintanya untuk datang kemudian meminta maaf kepadanya, biarkan orang itu meredakan amarahnya. Kalau tidak begitu, kami juga tidak memiliki cara lain, ujar dokter tua itu lagi. Mungkinkah itu Jensen? Raut wajah Darwin menjadi suram, dia tidak percaya bahwa anak muda yang sepele itu dapat memiliki keterampilan semacam ini. Selain itu dia juga tidak bisa menyuruh kepala keluarga Smith memohon kepada Jensen. Cari dia, aku tidak percaya. Tidak ada orang di Huaxia yang memiliki kemampuan seperti ini, siapapun yang dapat menemukannya akan aku beri hadiah sebesar 1 juta yuan. Tiba-tiba Darwin mengalihkan pandangannya ke para pengawal. Pak Darwin, sebenarnya saya mengenal seorang master yang terkenal di dunia seni bela diri, bagaimana kalau kita coba undang dia? Tetapi dia selalu mematok harga tinggi. Celetuk seorang pengawal secara tiba-tiba. Berapapun akan aku setujui, cepat suruh dia datang menemuiku segera. Baik. Pengawal itu buru-buru menelepon, tidak lama kemudian seorang lelaki tua berambut putih dan berpakaian tradisional pun datang. Setelah membuka pintu, dia melirik Jay Smith yang berada di tempat tidur. Dalam sekilas dia dapat melihat bahwa ada yang salah dengannya. Kemudian dengan nada yang datar dia berkata, anak ini telah terkena ilmu Xuan oleh seseorang, orang-orang Jianghu. Seni bela diri telah menetapkan peraturan bahwa seseorang Jianghu, seni bela diri, tidak boleh menggunakan sihir kepada orang biasa. Pria ini telah melanggar aturan Jianghu, seni bela diri. Hati-hati diserang oleh seluruh Jianghu. Ekspresi wajah Darwin seketika berubah, dia buru-buru menyeletuk. Saya tidak tahu siapa nama Anda tapi guru besar yang terhormat tolong selamatkan nyawa anak saya. Nanti jika berhasil maka saya akan memberi 10 juta yuan untuk Anda sebagai hadiahnya. Jangan khawatir, dengan adanya saya di sini, betapa rumitnya santet ini, sama sekali tidak sulit bagi saya. Seketika mata lelaki tua itu berbinar begitu mendengar angka 10 juta yuan. Kemudian dia berjalan ke arah tempat tidur untuk melihat. Hanya dengan mendengar Jay Smith melantunkan mantera seolah sebuah lagu tapi anehnya seketika ruangan ber-AC itu menjadi lebih dingin membuat orang yang berada di ruangan itu merasa seperti di dalam kulkas. Ini bukan teknik meracuni, sepertinya teknik Xuan ini sangat hebat, dari penampilan sepertinya ini adalah teknik Daois. Ekspresi wajah lelaki tua itu menjadi lebih serius, tanpa sadar di pikirannya langsung terbesit sesosok pria muda. Tetapi dia memiliki bakat yang mengerikan dan sihirnya telah mencapai surgawi kedua. Master, apakah masih ada cara untuk menyembuhkannya? Tanya Darwin dengan nada yang khawatir. Jangan khawatir, saya adalah master nomor 1 dan saya tidak mudah dikalahkan. Orang tua itu mencoba melepaskan sihirnya lagi, kemudian hanya melihat Jay Smith menggigit ujung lidahnya kemudian mengeluarkan kertas kuning dan mulai menggambar. Pada saat yang sama, di sebuah villa di puncak Bukit Merkuri, Jensen melihat penjahat kertas kuning di tangannya, seketika raut wajahnya berubah. Dia lagi. Dalam sekejap Jensen langsung dapat menebak siapa lawannya, pasti tak lain dan tak bukan itu adalah Master Hantu. Plak. Pada saat yang sama, penjahat kertas kuning di tangan Jensen terbakar tanpa api. Perlahan-lahan terbakar menjadi abu. Tuan Jensen. Dengan nada yang panik panah itu berteriak, apakah teknik Xuan itu dirusak? Tidak apa-apa, Master Hantu ini tidak akan bisa menyelamatkan Jay Smith. Dengan nada yang acuh tak acuh Jensen berkata, hanya seorang murid terbuang sekte saja, kemampuannya bahkan tidak sampai setengah surgawi. Jika aku tidak ceroboh, mungkin sihirku ini tidak akan bisa dia rusak. Jay Smith ini benar-benar mengira dirinya sudah sangat hebat dengan memiliki uang. Dia sama sekali tidak tahu kalau seorang dokter bisa menyelamatkan orang tapi di saat yang sama bisa membunuh juga. Melihat ucapan Jensen yang penuh dengan rasa percaya diri, panah itu diam-diam tercengang. Jika orang dengan kemampuan seperti Jensen ditempatkan dalam organisasi malam lantas dia akan menjadi pembunuh tingkat atas, mau bagaimanapun metode pembunuhan seperti ini tidak terlihat dan tidak membekas, sangat mengerikan. Sedangkan di rumah sakit,
semua orang melihat sebuah kertas kuning bergambarkan penjahat kecil yang tiba-tiba terbakar kemudian perlahan menghilang. Episode 182. Apa ini? Rambut semua orang berdiri, mereka terbelalak. Selama ini mereka mengira bahwa teknik magis semacam ini hanyalah efek dari pembuatan film dan tidak ada di dunia nyata. Tapi mereka tidak menyangka kalau hal seperti ini akan ada di dunia nyata, ditambah lagi sihir ini sangat hebat, hanya dengan mengandalkan kertas kuning bergambar penjahat yang aneh langsung dapat mengendalikan seseorang. Sudah. Pria itu menatap ke arah Darwin dan Darwin pun mengangguk, lalu memberikan isyarat dengan matanya kepada orang yang ada di belakangnya. Master Hantu, tolong ikut denganku. Pria itu langsung membawa Master Hantu mendapatkan uangnya. Tentu saja Master Hantu sudah tidak sabar untuk buru-buru pergi, karena dia sudah menebak siapa orang yang merapal mantra itu dan dia benar-benar seseorang yang harus dia hindari. Ayah, aku baik-baik saja. Saat ini, Jay Smith yang terbaring di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya, dan kedua matanya kembali jernih seperti sudah baik-baik saja. Namun, Darwin masih khawatir takut Jay Smith akan menggila lagi. Dia pun tersenyum, bagus kalau sudah tidak apa-apa. Istirahatlah sehari dulu di rumah sakit, besok kita pulang. Mengingat kejadian yang sebelumnya, dia benar-benar masih sedikit takut, ditambah lagi bangsal sebelumnya yang suram. Darwin juga tidak ingin terus tinggal di sini, tetapi dia takut kondisi Jay Smith masih belum membaik, jadi dia hanya bisa menahan diri dan begadang di sini semalaman. Dia menyuruh pengawalnya tinggal di bangsal, toh hari ini Darwin juga tidak pergi kemanapun, hanya mengawasi Jay Smith saja. Ayah, aku sudah baik-baik saja. Kalau ayah lelah, pulang saja untuk beristirahat. Sebenarnya Jay Smith juga sangat bosan ditatap terus oleh ayahnya. Tidak bisa. Darwin menggelengkan kepalanya menolak. Jay Smith hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan penuh rasa putus asa, kemudian memejamkan matanya untuk beristirahat, tetapi begitu dia mengingat masalah yang sebelumnya terjadi, rasa geram pun langsung muncul dalam hatinya. Sebelum dia sakit, sebenarnya dia masih sangat sadar. Dia telah menyaksikan dirinya sendiri menggigit ayahnya, tapi anehnya tubuh itu seolah-olah bukan miliknya, bahkan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Lantas apakah mungkin benar Jensen yang mengirim santet itu? Jay Smith semakin takut saat semakin memikirkannya. Awalnya dia mengira Jensen hanyalah seorang dokter yang tidak akan berdaya saat berhadapan dengan orang kaya. Tapi sekarang dia tidak berpikir demikian, tampaknya Dr. Jensen ini adalah seorang dokter palsu yang diam-diam bisa membunuhnya. Berpikir sampai di sini, Jay Smith tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Darwin dan berkata, Ayah, apa lebih baik kita kembali saja? Mendengar ucapan ini, Darwin yang tengah mengistirahatkan matanya berkata dengan nada yang menghibur, Jay Smith, kamu akan baik-baik saja selama ayah ada sini. Jensen hanyalah seorang dokter kecil, dia benar-benar tidak dapat melawan kita. Hanya saja. Jay Smith agak menyesal, sepertinya dia tidak seharusnya menyinggung Jensen. Jangan hanya uang dapat membuat iblis pergi. Jensen ini bisa memiliki keahlian apapun, tapi aku juga bisa mengundang orang lebih kuat dari dirinya, ujar Darwin dengan nada suara yang penuh percaya diri. Tidak ada ucapan di malam hari, keesokan paginya Darwin akhirnya bisa lega karena dia melihat Jay Smith benar-benar baik-baik saja. Setelah mengurus formalitas pemulangan, dia pun langsung membawa Jay Smith pulang kembali ke rumah. Tidak peduli apakah dirinya ataupun Jay Smith, keduanya merasakan sejenis perasaan aman. Bagaimana dengan Master Hantu? Tolong minta dia untuk keluar gunung lagi. Di dalam Rolls Royce, Darwin berkata kepada pengawal di sampingnya. Sejak kemarin malam, Master Hantu sudah tidak bisa dihubungi lagi. Pengawal itu menjawab dengan pasrah. Kemudian dengan nada yang penuh keraguan dia menambahkan, kelihatannya, dia seperti sedang menghindari sesuatu. Mungkinkah dia takut Jensen akan menyelidiki dan membalasnya? Seketika ekspresi wajah Darwin berubah, tapi dengan cepat menggelengkan kepalanya lagi. Tidak mungkin, Master Hantu yang adalah Master di Jianghu mana mungkin takut dengan seorang bocah. Oh iya, nanti tolong pekerjakan lebih banyak pengawal untuk melindungi keluargaku. Aku ingin melihat bagaimana Jensen akan bertindak. Mobil dengan cepat kembali ke rumah, dan tak lama kemudian mulai terlihat rumah keluarga Darwin yang luas dengan sirkulasi yang sangat bagus. Rumah bangsawan ini memiliki penjagaan yang sangat ketat serta kamera pengawasan yang ada di mana-mana.
Di sini juga terdapat ratusan penjaga dan pengawal. Orang biasa sama sekali tidak akan bisa mendekat. Tetapi di detik ini, di depan gerbang rumah sedikit ramai karena ada banyak orang yang berkumpul. Ini mobil Tuan Darwin. Segera setelahnya melihat mobil tersebut, seseorang langsung menghentikannya. Apa yang terjadi di luar sana? Seketika Darwin mengerutkan keningnya. Tuan, ini perihal susu Milk Kids, jadi orang-orang ini datang untuk mencari keadilan. Bukankah masalah susu Milk Kids sudah ditangani? Untuk apa mereka berkerumun di depan gerbang? Ekspresi wajah Darwin berubah menjadi dingin. Susu Milk Kids adalah salah satu anak perusahaan keluarga mereka yang mengkhususkan diri dalam produksi susu bubuk bayi. Namun, beberapa tahun yang lalu susu bubuk mereka ditemukan bermasalah dan terpaksa ditutup. Bahkan penanggung jawab susu bubuk Milk Kids ditangkap dan dipenjara. Faktanya, keluarga mereka adalah pemegang saham utama di balik susu bubuk Milk Kids. Mereka yang ditangkap dan dipenjara hanyalah kambing hitam. Awalnya mereka mengira masalah itu sudah dilupakan tetapi tidak disangka malah meletus lagi. Tuan, sejak bulan lalu ada berbagai macam rumor yang beredar di internet bahwa pemegang saham terbesar di balik susu Milk Kids adalah keluarga Smith, maka karena hal itu orang ini mendatangi Anda, ujar kepala pelayan yang berdiri di sebelahnya. Apa ada buktinya? Sialan, orang miskin ini hanya bisa membuat masalah saja. Bahkan jika aku menghasilkan ratusan juta yuan dari susu Milk Kids, mereka tetap tidak bisa mengambilnya. Jika ada masalah, pergilah cari penanggung jawab pabrik. Ekspresi wajah Darwin penuh dengan penghinaan. Keluarga Smith mereka bisa dari nol menjadi keluarga yang memiliki kekayaan lebih dari 1 miliar yuan. Selama ini mereka tidak hanya mengandalkan bisnis tetapi juga keberanian. Ketika Darwin memulai bisnisnya, dia tidak pernah melihat gelombang besar penghambat apapun. Saat membuka bisnis di tambang barat laut, entah berapa orang yang sudah tewas olehnya. Hanya saja beberapa tahun ini dia mengubah profesinya menjadi sebuah industri yang layak yang membuat orang lain merasa kalau dia adalah pengusaha yang murah hati. Masukkan mobil lewat pintu belakang dan biarkan Jay Smith pergi bertemu dengan kakek dan neneknya, yang lainnya ikuti aku. Darwin membuka pintu mobil dan memimpin semua pengawal ke depan. Hanya melihat sejumlah papan nama yang besar didirikan di gerbang depan rumah keluarga Smith. Di papan nama itu tertulis berbagai macam kata-kata, pencari keuntungan tidak bermoral, keluarga Smith akan mendapat karmanya, dan berbagai macam lainnya. Karma? Lelucon, aku Darwin Smith mendirikan perusahaan dari awal, tidak peduli seberapa besar badai itu, mana mungkin aku bisa takut dengan beberapa warga rendahan ini. Darwin mendengus dingin meremehkan, dan terus berjalan maju tanpa rasa takut. Itu dia Presiden Grup Smith. Suara kerumunan mulai terdengar, ada banyak orang mulai berkumpul mengitari Darwin. Tuan Darwin, kamu harus memberikan penjelasan kepada kami. Anak-anak kami yang telah meminum susu bubukmu, sekarang masih berada di rumah sakit. Entah apa yang harus mereka lakukan selama sisa hidup mereka. Kenapa kamu begitu kejam? Dasar pebisnis berhati hitam, kamu telah menyakiti anak-anak kami. Lantas di mana hati nuranimu? Hanya demi uang kamu sudah kehilangan prinsip untuk menjadi manusia, anak-anakmu pasti akan sial. Emosi orang sangat bergebu-gebu, jika bukan para pengawal yang menghalangi mungkin dari tadi Darwin sudah habis dikeroyok. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Darwin meletakkan tangannya di pinggang kemudian menatap kerumunan dengan sorot mata yang dingin. Memang apa hubungan susu bubuk Milk Kids dengan saya? Hati-hati ya kalian membuat gaduh di sini saya bisa adukan kalian atas dasar merusak properti orang lain. Darwin, kamu masih punya muka untuk berbicara? Semua orang menjadi lebih murka. Darwin terkekeh mencibir, kalau kalian punya bukti maka tuntutlah saya, jika tidak ya tutup mulut. Dan juga, mau anak kalian meninggal atau hidup itu bukan urusan saya. Ada banyak orang di dunia ini dan setiap harinya pasti ada orang yang mati, lantas apakah saya harus bertanggung jawab atas semuanya? Jangan lupa, dulu saya pernah menyumbangkan uang sebesar 100 juta untuk dukungan gunung. Saya ini adalah seorang pengusaha yang baik. Sekarang saya akan memberikan kesempatan terakhir kepada kalian untuk pergi dari rumah saya, atau tidak tunggu saja sampai kalian makan di dalam sel penjara. Kami tidak akan pergi. Jika kamu memiliki kemampuan bertarunglah dengan kami, pokoknya kalau hari ini kami tidak mendapatkan keadilan maka tidak ada gunanya bagi siapapun datang ke sini.
Kerumunan orang itu juga telah berhati-hati terhadap masalah yang dapat terjadi. Beberapa orang hanya duduk, sementara yang lain bahkan berbaring untuk melihat apakah Darwin memiliki kemampuan untuk melindas mati mereka. Namun mayoritas orang-orang ini hanyalah orang tua yang mencari keadilan untuk cucu atau anak mereka. Episode 183. Ini justru sebaliknya, cepat pukul mereka dan perlakukan mereka sebagai pencuri. Darwin sangat murka dan langsung mengeluarkan perintah. Mendengar perintah tersebut, raut wajah para pengawal langsung berubah drastis. Di tempat ini bukan hanya ada orang tua tetapi juga beberapa anak. Lantas apakah mereka harus melakukan tindakan juga untuk mereka? Tidak dengar perintahku ya? Cepat pukul mereka. Melihat semua pengawalnya tercengang, nada suara Darwin menjadi semakin dingin. Tetapi tepat pada saat ini, terdengar suara teriakan yang datang dari rumahnya. Kemudian seseorang dari dalam rumah berlari keluar sambil berteriak kepada Darwin, "Tuan, gawat, Tuan muda menggila lagi." Apa? Jantung Darwin mulai berdebar kencang. Dia buru-buru membuka gerbang besinya dan membiarkan orang-orang masuk. Kemudian dia membawa semua pengawalnya masuk bersama. Namun, orang-orang yang mencari keadilan itu terlalu malas untuk memperdulikan lebih banyak. Satu persatu dari mereka mulai bergegas masuk ke rumah keluarga Smith. Darwin yang berlari paling cepat, segera masuk ke dalam rumah besar setinggi 6 lantai itu, lalu begitu dia pintu aula dirinya langsung disambut dengan pemandangan yang menjijikkan. Dia melihat kakek dan neneknya telah terbaring di tanah dengan tubuh berlumuran darah, perut mereka robek serta usus mereka berceceran ke seluruh lantai, ditambah lagi jika dilihat dengan cermat. Sepertinya mereka telah ditusuk dengan pisau dan kemudian dikoyak oleh gigi seseorang. Selain mereka, kerabat lainnya seperti paman kedua dan yang lainnya juga tidak jauh lebih buruk, mereka semua ditusuk dengan pisau, terutama paman kedua yang lengannya telah dipotong litar. Apa yang sudah terjadi? Sesaat kedua mata Darwin memerah bak darah. Dia bergegas mendekat dan memeluk orang tuanya yang bergelimangan darah, Jay Smith. Kak, Jay Smith lah yang membunuh mereka, kami semua tidak bisa menghentikannya. Dia benar-benar telah gila dan menjadi kanibal. Seseorang berteriak dengan lemah, lalu jatuh pingsan setelah berbicara. Begitu melihat pemandangan yang menjijikan ini, orang-orang yang awalnya datang untuk mencari keadilan itu langsung gemetar ketakutan. Satu persatu dari mereka mulai muntah. Ah, enak sekali. Saat ini, tiba-tiba muncul sesosok manusia dari lantai. Jika diperhatikan baik-baik, itu adalah Jay Smith. Jay Smith saat ini terlihat mengenaskan, sudah tidak ada lagi sepotong daging yang utuh di tubuhnya, perutnya dipotong terbuka dan ususnya mulai tercecer ke seluruh lantai. Hal yang paling mengerikan adalah setelah bangun, dia langsung meneruskan memotong perutnya sendiri dengan pisau sambil memakan ususnya sendiri dengan tangan lainnya seolah-olah dia tidak tahu apa itu rasa sakit. Ah! Melihat pemandangan mengerikan ini, semua orang langsung berteriak ketakutan. Ayah! Tolong aku kesakitan. Sembari memakan ususnya sendiri, Jay Smith berteriak sambil menangis, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, aku hanya ingin makan. Pada saat mengatakan ini, dia bahkan mulai mencongkel matanya sendiri dan menelannya. Sampai seluruh tubuhnya melemah dan akhirnya benar-benar jatuh. Melihat dari penampilannya bahkan jantungnya sendiri pun dimakan dan kebanyakan dari mereka tidak dapat diselamatkan. Menatap pemandangan mengerikan ini, Darwin seperti telah kehilangan jiwanya sendiri, tetapi tiba-tiba sekelebat muncul seseorang di pikirannya. Jensen. Dia jadi ingat kemarin dia bertemu dengan Jensen di ranjang rumah sakit, dia sendiri juga mengatakan bahwa seorang dokter kecil tidak akan pernah bisa mengalahkan keluarga Smith, tapi sekarang, keluarganya mati mengenaskan. Ah! Darwin menjerit dengan rasa sedih yang mendalam dalam hatinya, dia terduduk di tanah seolah-olah harapan hidupnya telah direnggut. Karma. Orang-orang yang melihat pemandangan ini dengan ketakutan, lambat laun menjadi tidak takut lagi, malah sebaliknya mereka malah sangat bahagia. Darwin, pengusaha yang tidak bermoral ini telah membunuh serta melukai banyak orang, membuat dia melihat bagaimana putranya melukai dirinya sendiri dan tewas adalah hukuman yang terbaik untuknya. Saat ini terdengar suara sirine, tak lama kemudian sejumlah besar polisi bergegas masuk. Lalu begitu mereka melihat kejadian yang ada di balik layar ini, satu persatu dari mereka tercengang ketakutan. Petugas Elena, bagaimana ini?
Seorang petugas polisi memandang Elena. Tangkap mereka semua dan segera kirim orang yang terluka ke rumah sakit. Elena mengerutkan keningnya, dalam batinnya dia juga terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka kalau akan terjadi kejadian semacam ini. Darwin, seseorang melaporkan bahwa Anda memiliki keterkaitan dengan kasus tambang barat laut 10 tahun yang lalu, dan juga ada bukti yang membuktikan bahwa Anda melakukan penyelundupan dalam kasus susu Milk Kids. Silakan Anda pergi bersama kami ke kantor kepolisian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seorang polisi menyerahkan surat penangkapan sambil berkata demikian. Darwin terus menatap ke arah putra dan orang tuanya yang sudah tewas dan akhirnya tangisannya meledak. Baiklah, aku akui semuanya. Bawa dia pergi. Polisi memborgol tangan Darwin dan kemudian membawanya naik ke dalam mobil polisi. Petugas Elena, Jay Smith ini juga dianggap telah mendapatkan karmanya, tapi siapa yang sedang membantu kita? Bahkan kasus lebih dari 10 tahun yang lalu saja berhasil dibuka kembali, mengumpulkan bukti, serta menjatuhkan perusahaan Smith yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar yuan. Ujar seorang polisi yang berada di dekatnya dengan nada bicara yang penuh sukacita. Mungkin menanggapi pertanyaan itu, keadilan bisa datang terlambat tapi tidak akan pernah menghilang. Elena tersenyum tipis, dalam benaknya dia benar-benar lega. Namun, orang yang diam-diam membantu ini juga cukup hebat, menurutku sebagian besar kasus keluarga Smith ini ada hubungannya dengan mereka. Apakah kita juga harus menyelidikinya? Celetuk seorang polisi. Periksa, tentu saja kita harus memeriknya, tapi sekarang kita sudah punya banyak kasus di tangan kita, jadi mari kita bahas masalah ini di akhir saja. Elena bersikap tegas, entah bagaimana, dia tidak ingin memeriksa orang yang telah diam-diam membantu ini. Barisan bubar. Kemudian, Elena menaiki mobil polisi dan pergi. Dia melihat keluar jendela, seketika teringat dengan Jensen tiba-tiba dia merasa bahwa pada akhirnya dia mendapatkan sebuah penjelasan. Apa itu? Hanya saja, begitu mobil polisi melewati hutan kecil, Elena melihat setumpuk uang kertas yang terbakar di hutan kecil. Hal ini membuat ekspresi wajahnya berubah perlahan. Siapa yang membakar uang kertas di sana? Dan untuk siapa? Apakah untuk arwah anggota keluarga Smith yang meninggal? Atau untuk Evelyn? Malam itu, stasiun TV kota Asmenia menyiarkan sebuah berita yang menggemparkan, semuanya tentang grup Smith. Setelah monster itu dijatuhkan, berita menjadi populer di mana-mana, bahkan membuat beberapa pengusaha nakal diam-diam terkejut ketakutan. Tuan Jensen, semuanya telah berhasil kami urus. Di dalam villa, panah itu menatap Jensen dengan tatapan yang datar. Sembari menonton TV, Jensen mengangguk, masalah ini telah membuatmu kesulitan, terima kasih. Jika kamu memiliki masalah dan memerlukan bantuanku, aku akan sangat terhormat membantumu. Sementara ini tidak ada, tapi saya yakin di masa depan pasti ada, ujar panah itu. Duduklah kita makan bersama, hanya ada kita berdua di sini, kita berdua tidak perlu terlalu kaku. Setelah Jensen mematikan TV-nya, mereka makan bersama sambil berbincang. Panah mengangguk, dia pun duduk dan makan, selama makan ini dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, persis seperti robot. Diam-diam Jensen tidak bisa berkata-kata lagi, tetapi dia juga menyadari bahwa keterampilan panah ini sangat hebat. Dalam beberapa hari, dia bisa menggulingkan keadaannya serta menemukan bukti. Panah, apakah kamu mengenal seseorang yang luar biasa? Tiba-tiba Jensen bertanya kepadanya. Setelah insiden grup Smith, Jensen baru mengetahui bahwa kekuatan seseorang itu terbatas. Jika ada sebuah bantuan dari seorang penolong yang kuat, apapun bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. Mereka semua adalah pembunuh seperti saya. Tetapi setelah misi mereka gagal, mereka akan melarikan diri dan bertahan hidup dari pengejaran pembunuh malam, dan mereka akan terus hidup dalam kegelapan, ujar panah. Jika ada kesempatan tolong perkenalkan saya dengan mereka. Boleh saja, tapi karena mereka ingin bersembunyi jadi aku butuh persetujuan dari mereka. Tidak apa-apa, aku juga tidak terburu-buru. Jensen tidak keberatan. Kemudian dia mengisi semangkuk supnya dan mulai meminum, lalu dengan nada yang santai dia berkata, ngomong-ngomong, tolong tarik 3 juta yuan untuk diberikan kepada keluarga Evelyn. Jika kamu memiliki keluarga kamu juga dapat mengambil beberapa uang dari sini, karena kamu telah membantuku menyelesaikan masalahku. Anggap saja sebagai sedikit hadiah. Episode 184. Baik.
Panah mengangguk, keluargaku tidak perlu, aku telah meninggalkan uang untuk mereka. Terlebih lagi Tuan Jensen telah menyelamatkan hidup Ki, jadi ini sudah semestinya aku lakukan. Jensen mendongakkan kepalanya dan menemukan bahwa panah itu sedang berkata serius dan tidak bercanda sama sekali. Namun, pada awalnya panah ini memiliki rambut perempuan yang pendek sekarang telah agak memanjang, yang membuatnya terlihat lebih feminin. Jaga rambut panjangmu, sangat cocok dengan bentuk wajahmu. Celetuk Jensen tanpa sadar. Panah itu mengangguk, tapi raut wajahnya masih tidak berubah, dia benar-benar persis seperti robot. Dan pada saat ini, telepon Jensen berdering. Kakak ipar, apakah kamu sudah melihat berita terbaru? Grup Smith telah berhasil digulingkan, Jay Smith meninggal dan kudengar kematiannya sangat mengenaskan. Haha, aku sangat lega. Ini adalah telepon dari Diana. Iya, baru saja aku menonton, ucapan Evelyn ada benarnya juga. Keadilan akan datang terlambat, tapi tidak akan pernah hilang. Jensen tersenyum. Kak, sepertinya dengan ini, dendam Evelyn telah terbayarkan, bukankah kamu seharusnya pulang ya? Wajar jika seorang pasangan bertengkar, meskipun aku pikir kamu membanting pintu saat pergi tapi kamu adalah seorang pria jadi kamu harus meminta maaf duluan kepada perempuan, lagi pula kakakku juga telah merasa bersalah setiap harinya sejak kejadian itu. Jensen juga tidak kuasa menahan rasa bahagianya. Beberapa hari setelah dia menenangkan diri, dia juga berpikir kalau emosinya kemarin terlalu berlebihan. Bagaimanapun Elena juga tidak dapat membantu Evelyn, adapun tentang membohongi dirinya, itu juga karena Elena takut dirinya akan turun tangan dan melakukan sesuatu yang ilegal. Baguslah kalau dia tahu dia salah, tapi kenapa harus aku yang meminta maaf? Jelas-jelas dia yang salah lantas dialah yang seharusnya meminta maaf kepadaku. Meskipun Jensen juga tidak sabar ingin segera pulang, tapi dia masih tetap menunjukkan harga dirinya sebagai seorang pria. Jensen, aku akui memang seharusnya aku tidak berbohong kepadamu, tapi kamu ingin aku minta maaf? Tidak ada pintu untukmu. Namun tepat pada saat itu, suara Elena terdengar di ujung telepon. Kak, bicara apa kakak ini? Tadi kakak menyalakan hands free karena kakak sedang mendengarkan musik di sebelahku. Selesai sudah sekarang, awalnya kakakku tidak akan melakukan perhitungan, tapi sekarang dia benar-benar marah. Kemudian suara Diana terdengar lagi. Kamu membunuhku, dasar kamu penyihir kecil. Seketika Jensen merasa depresi, dia jarang sekali memamerkan kehormatan pria besar di depan adik iparnya. Alhasil, sekarang anak itu malah lempar batu sembunyi tangan, bukankah dia itu sengaja melukainya? Sudah berakhir. Elena yang awalnya sudah marah mungkin sekarang akan lebih murka lagi. Raut wajah panah yang ada di sebelah terlihat aneh, dia tidak menyangka kalau ternyata Jensen seorang pria yang sangat terampil, akan sangat takut pada istrinya. Keesokan harinya di satu pagi yang buta, telepon dari Natasha masuk. Ternyata semuanya yang dibutuhkan untuk proyek teh herbal telah disiapkan, sisanya hanya tergantung pada bagian publisitas. Mengenai publisitas, Menier Dev juga telah menanganinya serta mengundang bintang terpopuler di Huaxia untuk membuat iklan. Jensen merenung sejenak, dia merasa karena dirinya sendiri adalah pengrakarsa proyek ini, jadi dia tidak bisa memberikan segalanya kepada Natasha. Jensen langsung bergegas pergi setelah Natasha memberikan alamatnya. Tempat syuting itu diadakan di sebuah peternakan di pinggiran kota Asmenia. Tempat ini telah dibeli oleh dan sering digunakan untuk foto-foto seseorang pernikahan. Jensen, kamu sudah sampai. Ketika Jensen baru saja tiba, dia melihat Natasha sudah menunggunya di kejauhan beserta Menier Dev yang mengenakan setelan serta berdandan seperti seorang selebriti di sampingnya. Dia sedang berbicara dengan staf di dekatnya. Auranya tampak luar biasa. Namun setelah melihat Jensen, Menier Dev menggertakkan giginya, kemudian mendekat sambil menyapa, Tuan Jensen. Halo. Jensen mengangguk pelan. Staf di sekitarnya diam-diam terkejut. Sedari tadi, mereka telah melihat kedatangan Jensen, tetapi karena melihat Jensen hanya mengenakan kaos, jadi mereka mengira Jensen adalah anggota staf saja. Alhasil mereka semua menganggap Menier Dev yang rendah hati karena menyebut staf dengan Tuan Jensen. Orang kaya ini memang sangat rendah hati. Kak Natasha, bagaimana perkembangannya? Jensen bertanya kepada Natasha. Semuanya berjalan dengan baik, kami telah mengundang para selebriti untuk melakukan promosi. Kalau berjalan dengan lancar, kita bisa mulai go public di akhir bulan ini, jawab Natasha seraya tersenyum.
Jensen melihat sosok Natasha dari atas sampai ke bawah, lalu dia pun mengetahui kalau Natasha menjadi lebih kurus. Dia tahu pasti Natasha telah bekerja keras demi proyeknya, lalu dengan nada yang merasa bersalah, Jensen berkata, "Kak Natasha, terima kasih banyak untuk kerja keras kakak beberapa waktu ini." "Tidak apa-apa, sudah terbiasa." Natasha tersenyum berseri-seri. Mynheer Dev yang ada di sebelahnya sangat cemburu ketika dia melihat Natasha tengah mengobrol dengan Jensen. Menurutnya, dirinya lah yang lebih cocok untuk direktur Natasha. Tidak usah jauh-jauh sudah banyak anggota staf yang mengatakan hal ini, bahkan mereka sampai memanggilnya dengan sebutan direktur Dev. Akan tetapi begitu Jensen datang semua mimpinya langsung hancur. "Tuan Jensen, saya ingin mengajukan gaji tahunan saya." Celetuk Mynheer Dev tiba-tiba, dia berpikir ini sudah waktunya bagi Jensen untuk mementingkan dirinya, setidaknya dia memiliki lebih banyak suara di perusahaan Downing International. Sebenarnya dalam hatinya, dia memiliki pemikirannya sendiri. Sekilas Jensen ini terlihat seperti orang awam. Jika dia mengontrol lebih banyak rahasia dagang tentang perusahaan Downing International, lambat laun dia dapat mengikis perusahaan Downing International ini. Begitu saatnya tiba, dia akan langsung menendang Jensen, dan posisi presidir akan jatuh kepadanya. "Oh, bukankah sekarang kamu sudah berpenghasilan 1 juta? Kamu masih ingin lebih?" Jensen memberikan tatapan yang penuh antusias kepada Mynheer Dev. "Iya, setidaknya dimulai dari 10 juta yuan gaji tahunan." Mynheer Dev mengangguk. "Mynheer Dev, kamu sudah gila." Natasha melompat terkejut, 10 juta per tahun? Bahkan dia tidak memiliki pendapatan yang setinggi itu, ditambah lagi jika dilihat secara keseluruhan. Di seantero kota Asmenia, selain 4 perusahaan raksasa, tidak ada seorang manajer umum proyek perusahaan yang diperlakukan seperti ini. Selain itu, gaji tahunan sebesar 10 juta hanyalah salah satu dari syarat lainnya. Yang kedua, saya ingin proyek teh herbal ini hanya bisa dilakukan oleh Natasha dan saya, Tuan Jensen tidak usah ikut campur. Saya berani menjamin bahwa dalam setahun, proyek teh herbal ini dapat menghasilkan keuntungan sebesar 100 juta. Mynheer Dev sama sekali tidak merasa bahwa permintaannya terlalu berlebihan, dia pun masih melanjutkan ucapannya. Adapun keberaniannya untuk berkata seperti itu adalah karena dia telah menguasai semua proses proyek teh herbal. Mulai dari cara memperluas pasar hingga formula teh herbal. Dia yakin, tanpa dirinya, proyek tersebut tidak dapat diselesaikan. Jensen tersenyum sinis kemudian memperingatkan, "Mynheer Dev, jangan lupa kalau kamu adalah lulusan muda. Mungkin kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi berdasarkan pengalaman dan kenalanmu, kamu tidak bernilai 10 juta gaji tahunan. Selain itu, perusahaan telah menyediakan panggung yang besar untuk kamu mainkan. Jika kamu di perusahaan lain, mungkin mereka akan mengganti orang baru." "Tuan Jensen, kamu bercanda." Mynheer Dev menggelengkan kepalanya dan mengelak. "Aku pikir Tuan Jensen lah yang paling tahu apakah aku sepadan dengan harganya atau tidak. Jika Tuan Jensen tidak dapat memenuhi permintaanku, maka aku akan mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan lain." Raut wajah Natasha berubah, akan tetapi begitu dia hendak membujuk, Jensen pun menyela ucapannya, "Kalau begitu carilah pekerjaan di tempat lain, atas nama Downing International aku memecatmu." "Apakah Tuan benar-benar memecatku?" Mynheer Dev tidak menyangka kalau Jensen akan begitu terus terang, lalu dengan cepat dia mencibir, "Tuan Jensen, sepertinya Anda tidak mengerti kemampuanku, baiklah, aku Mynheer Dev mengundurkan diri. Aku berharap Tuan Jensen tidak akan memohon kepadaku di kemudian hari, lagi pula kali ini seorang selebriti populer, Wina ingin aku menandatangani kontrak dengannya, aku pergi." "Hehe." Dia tersenyum penuh arti, tapi tidak pergi dan malah berpindah untuk duduk di tempat lain. Episode 185. Begitu Mynheer Dev pergi, Natasha langsung mengerutkan keningnya, "Jensen, Mynheer Dev telah sangat mengetahui rincian keseluruhan proyek. Sebentar lagi, proyek ini akan go public, tampaknya tidak akan baik, kalau memecatnya begitu saja. Aku tidak suka diancam, dan aku lebih tidak suka karyawan yang bahkan tidak tahu posisi dirinya sendiri," ujar Jensen. Natasha hanya bisa menghela napas, hanya saja jika tidak ada dia, bagaimana proyek ini bisa berkembang? Terlebih lagi, dia sudah sangat familiar dengan proyek ini, jika dia pergi ke perusahaan pesaing, maka itu akan membawa masalah bagi kita.
Kak Natasha, kamu terlalu meremehkanku. Dia hanya familiar dengan proyek ini tapi dia tidak familiar dengan inti yang sebenarnya. Jensen tertawa. Kedua mata Natasha berbinar cerah, maksudmu resep teh herbal. Keduanya terus berbincang kurang lebih selama 1 jam tetapi selebriti populer Wina Idola itu tidak kunjung datang. Wina Idola ini sebenarnya ada apa jam segini belum datang? Jensen menjadi sedikit tidak sabar. Kami sudah memutuskan untuk melakukan syuting di sini jam 8, tapi sekarang sudah jam 10. Natasha juga tidak suka orang yang terlambat dalam melakukan sesuatu. Namun, tepat pada saat ini, sebuah Toyota Alphard akhirnya masuk. Kemudian seorang manajer keluar lebih dulu dengan membawa payung, tak lama disusul oleh seorang wanita berusia 20 tahunan. Wanita itu berkulit putih dan mengenakan gaun merah muda, yang cukup memesona. Jadi di sini tempat syutingnya? Sangat buruk, kenapa syutingnya tidak di Pulau Maladewa? Wanita itu membawa sebuah kipas kecil, dan raut wajahnya tampak sangat tidak bahagia. Wina, karena jadwalnya penuh jadi kami mengatur tempat syuting di sini untuk menghemat waktu. Menir yang ada di sampingnya tersenyum, kemudian sorot mata terhanyut tertuju pada Menir Dev. Dia pun langsung membawa Wina pergi menemuinya. Mereka berdua langsung mengabaikan Jensen dan Natasha. Bahkan Natasha yang memiliki temperamen sangat baik tidak dapat menahan emosinya pada saat ini. Mereka berdua lah yang merupakan orang penting di sini, ditambah lagi perusahaan telah membayar mereka 50 juta yuan untuk syuting iklan ini. Sebenarnya, Natasha juga tahu kalau Wina Idola ini sama sekali tidak sepadan dengan uangnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang selebriti kecil, dan dia hanya mengenal beberapa orang di industri hiburan ini. Pada akhirnya dia diundang karena Dev dan membayar biaya iklan yang tinggi. Terkadang Natasha bertanya apakah Dev sengaja melakukannya, tapi demi mencapai keberhasilan, Natasha tidak ingin memperdulikannya. Wina, saya telah dipecat. Dev memberikan tatapan mencibir kepada Jensen dan berkata kepada Wina. Apa yang kamu lakukan? Kamu kan selalu bekerja sama dengan kami atas nama Downing International tapi sekarang kamu dipecat. Bukankah perusahaan Downing International ini sangat tidak bisa diandalkan? Sudahlah Liam, ayo kita kembali, ujar Wina dengan gaya yang arogan. Wina, sudahlah lupakan saja toh ini hanya 1 atau 2 jam syuting. Selain itu, meskipun Dev telah dipecat, tapi kita sudah menandatangani kontrak ini. Tentu saja Menir itu tidak setuju. Biaya iklan sebesar 50 juta yuan akan terlalu banyak jika membatalkan kontrak secara sepihak. Bagaimanapun, dia juga tahu nilai Wina, dia hanya seharga beberapa juta saja. Baiklah. Wina hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kedua orang itu mulai berjalan ke sisi Jensen, tanpa menyapa mereka langsung berkata, sudah bisa dimulai? Bisa. Natasha mengangguk dan kemudian memanggil sutradara. Sekarang hatinya merasa lebih tidak senang. Wina hanyalah seorang selebriti tidak begitu terkenal, lantas atas dasar apa dia bersikap sok tinggi seperti ini, seolah-olah menganggap remeh perusahaan Downing International mereka. Nona Wina, tema syuting kali ini adalah olahraga. Setelah sutradara datang, dia langsung tersenyum pada Wina. Olahraga? Di siang yang terik begini kamu menyuruh aku untuk olahraga. Kenapa kalian tidak memilih waktu yang tepat untuk syutingnya, dan bukankah ini iklan teh herbal? Aku hanya disuruh membaca beberapa baris dialog dan kemudian selesaikan. Wina mengerutkan keningnya sedikit. Nona Wina, karena mahalnya biaya iklan ini, jadi di dalam kontrak, kami juga telah menuliskan waktu iklan ini. Ini bukan iklan 1 atau 2 menit saja. Meskipun sutradara itu menunjukkan senyum di wajahnya, tapi diam-diam dia mengutuk dalam hatinya. Wanita ini menginginkan 50 juta yuan hanya dengan membaca beberapa baris dialog? Dia pikir dia selebriti besar apa? Kalau begitu cepatlah. Tapi aku tidak bisa memakai celana pendek karena aku takut akan membakar kulitku. Ngomong-ngomong, kenapa perusahaan Downing International kalian ini begitu miskin? Terakhir kali saat aku memasang iklan untuk rumah Jenkins, mereka membawa kami ke Pulau Maladewa. Wina tampak sangat tidak puas, baru saja dia melakukan syuting 5 menit kemudian langsung meminta untuk berhenti dan menyuruh sutradara untuk melakukan perekaman ulang. Ditambah lagi jika ada sesuatu yang tidak mulus di matanya, dia akan langsung memaki sang sutradara. Di kejauhan sana, Dev duduk dengan gaya yang sombong sembari minum bir. Jensen sudah berani memecatnya.
Sekarang tinggal melihat apakah Jensen dapat menyelesaikan masalah ini atau tidak. Dia sudah tahu, cepat atau lambat Jensen akan memohon untuk menyuruhnya kembali. Sudahlah. Melihat Wina yang sama sekali tidak kooperatif, Jensen akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia berjalan ke depan sambil bertanya, mohon maaf saya mau tanya biasanya berapa biaya yang dikeluarkan untuk selebriti rendahan seperti Nona Wina ini? Siapa kamu, punya jabatan apa sampai bisa berbicara denganku seperti ini? Seraya meminum minuman esnya, Wina melirik Jensen sekilas. Dia adalah Jensen, direksi perusahaan Downing International. Celetuk Natasha sambil berjalan mendekat, dia juga sudah tidak tahan lagi. Wina menatap Jensen dari atas sampai ke bawah. Melihat Jensen yang berpakaian biasa, dia sulit membayangkan bahwa si udik ini sebenarnya adalah bosnya. Kemudian dengan nada yang datar dia menjawab, tentu saja aku adalah seorang bintang besar. Aku pernah melakukan syuting drama serial Istana, dan juga syuting drama serial Peri. Tiba-tiba Jensen menyela ucapannya, meskipun kamu telah syuting untuk drama TV populer itu, sejauh yang saya tahu, kamu hanya memainkan peran kecil. Bahkan dalam drama seri Peri kamu juga tidak menunjukkan wajahmu, kamu hanyalah seorang selebriti biasa. Kamu benar-benar mengira dirimu itu sosok publik figur besar. Perang. Wina menjadi sangat marah, sampai menghancurkan minuman di tangannya, jaga omonganmu, apakah kamu sedang memandang rendah diri saya? Berhati-hatilah, kalau tidak, saya akan membatalkan kontraknya. Kamu yang merendahkan dirimu sendiri. Natasha juga tidak bisa tahan untuk tidak membuka mulut, kami mengeluarkan uang sebanyak 50 hanya untuk selebriti biasa, sudah seharusnya kamu melakukan pekerjaanmu dengan benar. Dan bukan malah sok jual mahal di sini. Kamu. Ekspresi wajah Wina menjadi jelek. Presdir Natasha, tolong jaga ucapanmu berhati-hatilah atau kami akan benar-benar membatalkan kontrak. Sejauh yang saya tahu, jika kami membatalkan kontrak dengan Anda, lantas Downing International tidak akan diperbolehkan untuk mengundang seorang bintang lokal. Menir itu segera beranjak berdiri dan menimpali. Kalau begitu batalkan kontraknya, seru Jensen. Dengan nada yang aneh Wina berteriak, ya sudah batalkan kontrak tinggal batalkan saja. Toh lagi pula cepat atau lambat perusahaan kecil seperti ini juga akan tutup. Melakukan iklan untuk kalian mungkin akan mempengaruhi citra publik saya. Ngomong-ngomong, teh herbal ini pasti minuman dengan kebersihan di bawah standar. Melihat Jensen dan Wina bertengkar, Dev tersenyum lebih bahagia. Setelah membatalkan kontrak ini, dia ingin melihat bagaimana Downing International akan mengundang para bintang lainnya untuk melakukan promosi. Semakin lama, keributan yang terjadi di antara kedua belah pihak pun semakin rumit. Kemudian menir tersebut menelepon bos Glow Entertainment untuk menyuruhnya menyelesaikan masalah ini. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah pun masuk ke dalam lokasi, dan tak lama kemudian turunlah seorang pria gemuk dengan mengenakan rantai emas di lehernya. Penampilannya seperti pria berkantong tebal. Dan dia adalah bos Glow Entertainment, yang dijuluki Sifati. Dia jugalah yang menjadi bos perusahaan di belakang Wina. Bos, mereka menindasku. Wina buru-buru berlari ke arahnya dengan berlinangan air mata dan ingus, sambil menunjuk ke arah Jensen. Episode 186. Pria gemuk itu sedang merokok. Setelah mendengar ini, dia mengerutkan kening dan mendatangi Jensen dan melihatnya dari atas sampai bawah. Apakah kamu bos Downing International? Sifati mengembuskan asap ke arah Jensen dan berkata dengan dingin, apakah kamu ingin membatalkan kontrak? Tahukah kamu berapa banyak uang yang harus perusahaanmu bayar setelah melakukan pembatalan? Aku sarankan, jangan bermain-main denganku dan bekerja samalah dengan baik. Kamu mengancamku? Jensen mengerutkan keningnya. Haha, aku seorang pengusaha yang resmi, tentu tidak akan mengancam orang lain. Aku hanya mengingatkan kepadamu bahwa aku, Sifati, mengendalikan sebagian besar industri hiburan Asmenia. Entah itu bintang-bintang yang diundang dari Ibu Ko-6 atau bintang-bintang lokal, mereka harus melakukannya melalui perusahaan Glow Entertainment kami. Selama aku, Sifati yang berbicara, maka tidak ada yang berani memasang iklan untuk kalian. Sifati menghembuskan kepulan asap lagi, kali ini disemburkan ke wajah Natasha. Natasha terbatuk dan mengertakkan giginya. Presdir Natasha selalu terlihat sangat cantik. Apakah kamu tertarik untuk datang ke perusahaan Glow Entertainment kami untuk mengembangkan karir?
Aku dapat menjamin bahwa kita dapat mempromosikan kamu jauh lebih baik daripada menjadi bos dari sebuah perusahaan kecil yang akan bangkrut. Mata Sifati Adi naik turun memandangi Natasha. Wanita ini lebih cantik dari banyak bintang lini pertama. Sungguh sia-sia menjadi bos. Coba katakan sekali lagi, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan rumah ini. Melihat Sifati Adi memiliki niat buruk, Jensen pun marah. Oh, mengancam aku? Kamu pasti tidak mencari tahu bagaimana Sifati ini memulai karirnya, ya? Sifati tampak menghina, industri hiburan ini tidak cerah. Dia dapat mengendalikan sebagian besar bintang hiburan di Asmenia. Secara alami, dia memiliki sedikit latar belakang, tetapi dia juga menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi, aku sekarang sudah menjadi seorang pengusaha resmi. Sama seperti sebelumnya, jika kamu mengakhiri kontrak, Downing International tidak akan mampu untuk membayar biaya kompensasinya. Aku ingat sekali, kontrak menyatakan bahwa Wina harus syuting sesuai dengan persyaratan sutradara. Jika tidak, maka akan melanggar kontrak. Kami tidak membatalkan kontrak sekarang, tetapi Wina harus mengenakan pakaian olahraga dan kemudian berlari di bawah sinar matahari. Kita harus mengejar efek periklanan yang paling nyata. Natasha berkata dengan dingin. Bos, aku tidak ingin berjemur di bawah sinar matahari. Sinar ultravioletnya terlalu tinggi. Hal ini akan membuat kulitku menjadi hitam. Ayo, batalkan kontraknya. Wina langsung cemas. Sifati sangat marah. Jika Wina memang ingin melakukannya sesuai dengan ketentuan kontrak, bagaimanapun juga, biaya iklan 50 juta yuan tidaklah rendah. Namun, itu tampak jelas bahwa Natasha sedang mempermainkan Wina. Nona Wina, walaupun kamu seorang bintang, tapi jangan lupa, di mata para pebisnis, kamu hanyalah seorang penjual tampang. Aku memberimu uang. Jadi, jika aku memintamu tertawa, maka kamu harus tertawa. Jika aku memintamu untuk menangis, maka kamu harus menangis. Natasha melanjutkan. Kamu jangan terlalu sombong. Kemarahan Sifati mendidih, dengan dingin dia berkata, baiklah, kami membatalkan kontrak. Aku ingin melihat jika tidak ada Glow Entertainment, bagaimana kalian bisa mengundang bintang populer itu? Setelah mengatakan itu, dia meminta orang-orang untuk membawa kontrak dan membatalkannya secara langsung. Jensen sangat ingin melakukannya. Dia merenung sejenak, kemudian menelpon Markus. Markus adalah salah satu bos hebat di Asmenia. Dia mengenal beberapa perusahaan hiburan dan seharusnya bisa membantunya. Bintang hiburan? Haha, ini masalah kecil. Aku memiliki beberapa perusahaan hiburan di bawahku. Baiklah. Aku akan meminta seseorang meneleponmu untuk bertanya, melihat bintang mana yang sedang mempunyai waktu luang sekarang. Terima kasih, Kak Markus. Jensen mengatakan alamatnya, kemudian membawa Natasha ke tempat yang lebih gelap dan menunggu di sana. Saat melihat Wina dan yang lainnya lagi, mereka tidak pergi. Mereka juga menikmati ketenangan di bawah bayang-bayang. Mereka melihat Jensen menelepon sebelumnya, jadi mereka sengaja ingin menonton drama Jensen. Bos, mereka menelepon. Aku tidak tahu siapa yang akan diundang. Wina menyeka keringat untuk Sifati dan berbicara dengan lembut, terlihat jelas bahwa hubungannya dengan Sifati tidak biasa. Glow Entertainment telah bekerja sama dengan perusahaan besar selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihat perusahaan sekecil itu yang tidak memahami aturannya. Aku ingin melihat siapa yang akan datang. Sifati Adi berkata dengan percaya diri. Tentu saja, dia yakin. Dia telah berkecimpung di industri hiburan ini selama 8-9 tahun. Semua orang di industri ini mengenalnya, bahkan banyak orang mencari perhatiannya. Sifati menepuk dadanya dan berteriak, siapa yang berani datang syuting iklan? Sebenarnya, dia sekarang menunggu Jensen untuk memintanya melanjutkan kontraknya. Ketika saatnya tiba, dia bisa menghasilkan banyak uang. Downing International ini hanyalah sebuah perusahaan kecil dengan total aset 500 juta. Jika dia hanya mengikuti orang lain syuting iklan, mereka cepat atau lambat akan bangkrut. Wina melanjutkan, beraninya mereka memberi aku pelajaran, apakah mereka tidak tahu bahwa semua iklanku adalah untuk perusahaan yang terdaftar. Paling buruk juga tetap untuk salah satu dari 100 perusahaan domestik teratas. Haduh, mereka semua orang awam, jadi tidak mengerti. Tunggu saja, akan ada saatnya mereka memohon kepada kita, wajah Sifati penuh dengan kebahagiaan dari penderitaan orang lain.
Pada saat ini, sebuah mobil melaju ke Manor. Adi dan yang lainnya semua tercengang sejenak, lalu memasang wajah mengejek dan menebak bahwa mereka tidak akan dapat menemukan bintang ambasador dan mengundang beberapa bintang lama. Namun, orang pertama yang turun dari mobil adalah orang tua. Dia adalah orang tua yang belum pernah dilihat di industri hiburan Asmenia sebelumnya. Haha, siapa orang tua itu? Dia pasti pemungut sampah atau sosok yang meniru? Wina langsung tertawa. Sifati di sebelahnya sedang minum alkohol. Ketika dia baru saja meminum satu tegukan, dia berdiri dengan terkejut. Wajahnya berubah dan berkata, "Itu Tuan Markus." Markus sangat terkenal di Asmenia. Dia adalah penguasa dunia bawah tanah. Di atasnya ada dua kekuatan yang dapat menghancurkannya, yaitu Tuan Lukas dan PT Glory. Bos dari perusahaan hiburan seperti Divati bukanlah tandingan bagi Markus. Selain itu, Markus memiliki beberapa perusahaan hiburan lagi di bawahnya. Sedangkan, perusahaan Glow Entertainment Adi masih harus berusaha membangun relasi bekerja sama dengan mereka. Bagaimana orang ini bisa mengundang Tuan Markus? Kaki Sifati melemah, dia ingin mengambil inisiatif untuk menyambut, tetapi tidak berani. Dia tertegun untuk sesaat. Manajer Dev dan Wina tidak mengenal Markus, tetapi ketika melihat Sifati Adi, mereka langsung tahu bahwa pria itu bukan orang biasa. Kenapa rupanya jika dia bukan orang biasa, bisakah dia mengundang bintang hebat kemari? Wina berkata dengan perasaan tidak mau kalah. Namun, saat ini, pintu mobil dibuka, kemudian beberapa pria tampan dan wanita menawan turun. Orang-orang ini tidak hanya memiliki aura yang bagus, tetapi juga bersikap dengan keanggunan aristokrat. Itu Laura Chen. Ya Tuhan, dia seorang bintang lini pertama. Dia menghususkan diri pada serial TV perkotaan dan sangat populer. Dia itu, bintang idola. Itu. Menatap orang-orang yang turun satu demi satu, seruan Wina tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya ketakutan, tetapi juga merasa minder. Karena sebenarnya, dia juga pernah bekerja dengan bintang utama itu, tapi dia hanya berperan sebagai pemeran pembantu mereka dalam drama itu. Dia tidak dapat membayangkan bahwa sebuah perusahaan kecil baru akan mengundang semua bintang kelas atas ini, mereka bahkan mengundang begitu banyak artis langsung pada satu waktu. Perusahaan besar yang terdaftar mungkin juga tidak dapat melakukannya. Apa yang terjadi ini? Manajer Dev juga terkejut. Wina diundang olehnya dan dia merasa bangga karenanya. Hasilnya, orang-orang yang diundang oleh Tuan Jensen menghancurkan reputasi Wina. Inilah perbedaan antara peran pendukung dan peran utama. Episode 187. Saat ini, mobil Alphard Line masuk dan menarik perhatian semua orang. Bahkan, Markus sedikit mengerutkan kening karena bukan dia yang menelepon mobil itu. Mobil itu berhenti dan mengarah ke beberapa pria berpakaian hitam itu. Mereka mengantar seorang gadis muda. Pengawal? Perlakuan bintang macam apa ini? Setelah melihat wanita muda itu, wajah semua orang terlihat bingung, terkejut, dan keheranan. Alexa Edelweiss. Wina merasa jantungnya hampir copot. Jika keadaannya terus seperti ini, dia pasti mengalami serangan jantung. Bintang utama sebelumnya telah mengejutkan orang-orang, tetapi Alexa Edelweiss bahkan lebih mengerikan. Dia adalah idola super di antara bintang semua bintang. Faktanya, tidak banyak drama TV yang dimainkan oleh Alexa Edelweiss, tetapi dia lebih sering menyanyi. Namun, drama TV dan film yang dia buat telah menggemparkan box office. Meskipun itu adalah naskah yang buruk dan film dengan kualitas rendah, selama Alexa Edelweiss yang menjadi pemerannya, filmnya pasti akan laris. Apalagi, lagu-lagu Alexa Edelweiss juga sangat enak untuk didengarkan. Dia pernah mengadakan tur konser di berbagai kota di Huasia. Konsernya penuh dan sulit untuk mendapatkan tiketnya. Kemudian, Alexa Edelweiss memulai siaran langsung, dan yang menonton dalam satu hari mencapai ratusan juta, memecahkan rekor seluruh Huasia. Alexa Edelweiss. Markus dan yang lainnya juga kaget. Bahkan, sebagai Tuan Markus pun, dia tidak bisa mengundang Alexa Edelweiss. Tuan Markus, agenku menerima teleponmu dan kebetulan aku sedang tidak sibuk. Jadi, aku sekaligus mampir. Alexa Edelweiss tertawa, matanya menyapu sekeliling dan tertuju pada Jensen. Dr. Jensen, kita berjumpa lagi. Apakah perusahaan kamu memerlukan seorang ambasador?
Jika kamu tidak keberatan, bisakah saya menjadi ambasador itu? Nadanya ini terdengar sepertinya mengajak Jensen. Namun, penting untuk diketahui bahwa semua perusahaan di Huaxia selalu membanggakan diri jika mereka dapat mengundang Alexa Edelweiss. Bagaimanapun juga, ini menandakan keuntungan yang mereka dapatkan. Meskipun mereka menyanjung dan bersedia memberikan bayaran tinggi, mereka mungkin tetap tidak dapat mengundang Alexa Edelweiss. Tentu saja boleh. Jensen mengenali gadis muda yang dia temui di kereta. Dia tahu bahwa gadis muda ini sepertinya memiliki latar belakang yang tidak bisa. Terakhir kali, seseorang membantu Jensen. Sepertinya ini yang menjadi alasan gadis muda ini. Itu bagus sekali. Alexa Edelweiss mengangguk dengan gembira dan berkata kepada agennya, kamu bisa menandatangani kontrak dengannya. Tentang bayaran, hanya 1-2 juta saja. 1-2 juta. Wajah Wina memerah. Dirinya yang merupakan seorang bintang kelas 3 saja meminta 50 juta, bahkan dengan segala jenis persyaratan. Sedangkan, idola utama hanya meminta 1-2 juta saja, bahkan dia yang berinisiatif untuk datang. Hal ini membuat dirinya merasa sangat malu. Kalian semua pulang saja. Melihat Jensen yang memilih Alexa Edelweiss, Markus berkata kepada bintang utama lainnya, lalu melihat ke arah Sifati, ingat, kamu sepertinya bos perusahaan Glow Entertainment. Ini aku, Tuan Markus. Sifati hampir menangis. Bagus sekali, kamu berani meminta bayaran 50 juta, bahkan meremehkan adikku bahwa dia tidak akan bisa mengundang bintang. Aku akan ingat perusahaan Glow Entertainment ini. Markus tertawa. Tuan Markus, dengarkan penjelasanku dulu. Ini adalah kesalahpahaman. Sifati tahu seberapa kuat ingatan Tuan Markus. Pergi. Markus terlalu malas untuk berbicara omongko dengannya. Sifati hanya bisa membawa semua orang pergi dengan sedih. Bos, aku tidak mau mengaku kalah. Aku juga ingin menjadi idola super utama. Lalu, mengapa Alexa Edelweiss? Penampilanku tidak lebih buruk dari penampilannya. Dalam hal bakat, aku bahkan lebih baik darinya. Di dalam bus, Wina memikirkan apa yang telah terjadi sebelumnya dan segera mendekap tangan Sifati. Bisakah kamu bersaing dengannya? Sifati sangat marah. Siapa ayah dari Alexa itu? Ayahnya adalah bos hebat di kota Asmenia, Lukas. Wina ini sudah gila. Berhenti. Fatih tiba-tiba berteriak dan berkata kepada Wina dan Meneer Dev, kalian berdua turun dari mobil ini. Bos, kenapa kamu mengusirku keluar dari mobil? Aku sedang terburu-buru. Aku masih harus mengejar pesawat ke ibu kota untuk syuting iklan nanti. Kamu masih ingin membuat iklan. Kamu sudah di blacklist. Kamu tidak memiliki harapan untuk kembali memasuki dunia hiburan dalam hidupmu. Pergi dari hadapanku. Setelah menuturkan kata-kata penuh amarah, Fatih menyuruh supir untuk berkendara pergi. Sebenarnya, Fatih tahu tidak hanya Wina, tapi juga perusahaan Glow Entertainment-nya juga akan di blacklist. Di blacklist, Wina terlihat berdiri tercengang di jalanan, lalu terduduk tak berdaya sambil menangis. Namun, Meneer Dev di sebelahnya tampak murung. Dia tidak menyangka Jensen memiliki jaringan yang begitu luas, bahkan Alexa Edelweiss yang mengundangnya. Sepertinya, impiannya telah lenyap. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan mengundurkan diri. Meneer Dev mengutuk dirinya lagi. Faktanya, gaji tahunan sebesar 1 juta sudah sangat tinggi untuk pendatang baru seperti dia yang baru saja kembali dari luar negeri. Namun, dia terlalu sombong dan ingin merendahkan Jensen hingga akhirnya menyebabkan hilangnya posisinya yang sudah bergaji tinggi. Namun, semuanya juga sudah terjadi. Penyesalan juga tidak berguna. Meneer Dev dengan dingin berkata, Jensen, kamu tidak berperasaan dan tidak adil. Jangan kira aku tidak bisa bertindak terhadap dirimu. Aku tahu proyekmu dengan jelas. Selama aku menemukan perusahaan yang bisa aku ajak kerja sama, cepat atau lambat aku akan bangkit kembali. Di sisi lain, Jensen dan Alexa berbicara tentang periklanan. Menurut aku, karena ini adalah iklan teh herbal dan harus membawa poin olahraga, lebih baik memotretnya dalam bentuk drama seni. Alexa memang adalah sosok hebat dalam dunia hiburan, dia memiliki pendapatnya sendiri, kita semua mengenakan kostum kuno, lalu aku akan merancang beberapa gerakan, efek pengambilan gambar pasti akan sangat bagus.
Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menatap Natasha dan berkata, "Saudari ini, auramu juga sangat cocok untuk syuting. Kenapa kita tidak syuting bersama?" Aku. Natasha menunjuk dirinya sendiri dengan kaget. Aku pikir bisa. Kalian berdua sangat cantik. Aku pikir iklan ini pasti akan membangkitkan industri periklanan setelah muncul di TV dan internet nanti. Jensen langsung mengangguk. Wajah Natasha memerah dan dia berkata dengan malu, "Aku belum pernah syuting iklan. Aku juga tidak bisa melakukan gerakan seni bela diri seperti yang kamu katakan." "Tidak apa-apa. Aku akan melakukan gerakan seni bela diri ini. Kamu akan bertanggung jawab untuk memainkan kecapi." Alexa tertawa, lalu mengemukakan pendapatnya sendiri kepada sutradara. Sutradara sangat puas mendengar hal ini. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan alat peraga. Jensen tahu bahwa Alexa telah belajar seni bela diri dan gerakan ini tidak akan mempersulit dirinya. Dia diam-diam terkejut. Gadis itu tidak hanya bisa akting, bernyanyi, dan menari, tetapi juga bisa seni bela diri. Dia benar-benar bakat yang sangat langka. "Dr. Jensen, terima kasih telah menyelamatkan aku saat itu." Ketika semua orang pergi, Alexa tersenyum dan menatap Jensen. "Jangan begitu, aku memang seorang dokter. Ini memang tugasku." Jensen tertawa. "Itu tidak benar. Karena kamu adalah orang pertama yang menyadari aku memiliki penyakit jantung. Terlebih lagi, setelah kamu membantuku melakukan akupuntur, kondisi tubuhku juga menjadi jauh lebih baik. Tubuhmu sebenarnya tidak boleh untuk terlalu lelah, apalagi untuk seni bela diri. Jadi, aku akan meresepkan 1 dosis obat untukmu nanti. Jika kamu tidak ada kesibukan, silakan konsumsi resep ini. Lagi pula, penyakit jantungmu adalah penyakit bawaan dan kamu sudah melewatkan waktu terbaik untuk berobat. Jika kamu ingin menyembuhkannya, itu sedikit susah." Jensen menghela napas. Jika teknik kaisar manusianya sampai ke tingkat ketiga, mungkin masih bisa menyembuhkan Alexa. Dia masih di tingkat kedua, walaupun masih bisa mengobatinya, tapi perlu banyak waktu dan ada resiko tertentu. Episode 188. "Terima kasih, Dr. Jensen." Alexa berkata dengan gembira bahwa sejak perpisahan terakhir, dia sangat ingin tahu tentang Jensen. Bagaimanapun, dia sangat kagum pada seni tradisional Huaxia. Selain itu, keterampilan medis Jensen juga salah satu seni tradisional Huaxia, jadi dia sangat menantikan kesempatan untuk berkenalan dengan bakat unik ini. Dia sebelumnya mendengar Markus menelepon agen dari semua bintang, dia datang begitu dia mendengar nama Jensen. Benar saja, Jensen ini adalah orang yang sama dengan Jensen yang dia cari. Perekaman berikutnya tidak ada hubungannya dengan Jensen. Dia hanya duduk dengan tenang dan menikmatinya. Harus diakui, Natasha benar-benar memiliki aura yang menakjubkan saat mengenakan gaun tradisional. Selain itu, dia memainkan kecapi di tepi danau, terlihat sangat cantik. Dia memiliki keterampilan yang baik, meluncur melintasi danau seperti peri di surga. Dia juga berhasil hanya dengan 1 kali pengambilan gambar. Sutradara juga sangat terkesima hingga kehabisan kata-kata. Kemungkinan, dia juga akan terkenal di kalangan hiburan. Belum lagi, proyek teh herbal ini berhasil mengundang Alexa, maka targetnya adalah penjualannya. Jika Elena juga membuat iklan semacam ini, dia pasti akan lebih cantik dari mereka. Jensen diam-diam merindukannya. Meskipun dia mengenal banyak wanita cantik, Elena lah yang paling sempurna dalam perihal aura, penampilan, dan bentuk tubuh. Satu-satunya hal buruk adalah temperamen Elena. Terlalu ingin berkuasa, sikap yang terlalu dingin, tetapi sangat mudah emosi. Jensen bahkan lebih tertekan ketika dia teringat permasalahan membocorkan sesuatu di depan Elena. Elena jelas berlidah tajam dan berhati dingin. Dia benar-benar sangat keras kepala dan ingin berkuasa dalam segala hal. Sekarang dia menjadi sangat sulit untuk dibujuk. Setelah menikah lebih dari setahun, aku belum membeli apapun untuknya. Aku akan membeli kalung atau sesuatu untuk membujuknya. Faktanya, meski kekurangan Elena sudah jelas, kelebihannya juga terlihat jelas. Bahkan, jika Jensen tidak romantis dan jarang memberikan hadiah, Elena tidak pernah merasa tidak senang karenanya. Jika dia seorang gadis sombong, dia pasti sudah lama menceraikannya. Namun, Jensen benar-benar tidak mengerti harus memberi apa kepada gadis itu. "Kak Markus, aku mau bertanya.
Jensen buru-buru bertanya pada Markus. Haha, kamu adalah seorang dokter yang baik, tapi bukan suami yang baik. Menikah begitu lama dan tidak pernah mengirimkan apapun kepada istrinya, sungguh tidak habis pikir. Setelah mendengarkan kata-kata Jensen, Markus tertawa. Hadiah yang diberikan kepada wanita biasanya berupa cincin berlian, kalung. Namun, kamu sudah menikah setahun. Cincin berlian sudah tidak cocok lagi. Jadi, bagaimana dengan kalung mutiara? Mutiara adalah ibu dari batu mulia, sangat cocok. Mata Jensen langsung bersinar. Mutiara memiliki efek menenangkan saraf dan menghilangkan energi negatif. Itu sangat cocok. Jika kamu ingin membeli mutiara yang bagus, kamu mungkin harus pergi ke pantai. Begini saja, aku akan membawamu ke tempat yang menjual mutiara. Mutiara di sana tidak hanya besar, tapi juga berisi. Melihat Jensen yang setuju, Markus pergi dengan Jensen. Mereka bertujuan pergi ke sekitar Hajinsha, di mana terdapat jalan di dekat laut, menjual beberapa kerang dan karya seni lainnya. Bahkan, terdapat lebih dari selusin toko mutiara. Tak lama kemudian, Jensen dan Markus turun dari mobil dan menatap ke jalan yang ramai. Mereka melihat bahwa orang-orang di sini semuanya mengenakan pakaian yang keren dan menyegarkan. Ada banyak orang luar negeri. Mereka berkeliaran sesuka hati, mencari kerang dan karya seni lainnya. Ada toko-toko di jalan dan barang-barang yang dijual jauh lebih mahal. Markus membawa Jensen ke salah satu toko. Dekorasi toko itu sangat indah, diterangi lampu neon, membuatnya terlihat seperti istana kristal. Di lemari kaca di sekitar mereka ada mutiara besar dan kecil, bulat, oval, dengan warna berbeda, terlihat sangat indah di bawah pancaran cahaya. Toko ini adalah toko perhiasan milik perusahaan Glory. Ini didirikan sebelum reformasi, jadi tergolong cukup bersejarah. Mutiara mereka 100% asli. Perusahaan Glory juga memiliki latar belakang yang hebat, jadi kita harus bersikap lebih sopan di sini. Markus berkata di sampingnya. Dia juga benar-benar harus menjaga sikapnya di sini. Bagaimanapun, perusahaan Glory adalah salah satu dari 4 perusahaan terhebat Asmenia. Dikatakan bahwa pendahulu perusahaan Glory lahir sebagai bajak laut, tetapi selama perang melawan Jepang, kapal mereka membantu berperang melawan penjajah. Sejak itu, mereka memiliki dasar yang kokoh. Bahkan, orang-orang besar di ibu kota juga sangat menghargai perusahaan Glory. Jensen mengangguk dan melihat ke lemari kaca, diam-diam menghirup udara dingin. Semua mutiara ini benar-benar mahal. Mereka memiliki harga jutaan yuan, bahkan sampai puluhan juta yuan. Setelah melihatnya untuk waktu yang cukup lama, Jensen tidak tertarik. Ini bukan soal harga, tapi belum cukup otentik. Bisa dikatakan bahwa ini adalah mutiara biasa yang diperkirakan dibudidayakan secara sengaja, bukan alami. Pada awalnya, pelayan dengan hangat menyambut Jensen dan dengan sabar menjelaskan asal mula dari setiap mutiara, tetapi secara bertahap merasa bahwa Jensen ada di sini bukan untuk membeli. Jensen, apa kamu tidak tertarik? Markus bertanya. Mereka semua adalah mutiara yang sangat biasa, sangat sedikit yang tua, kata Jensen. Sungguh konyol, siapa yang tidak tahu bahwa mutiara kami di sini adalah yang terbaik di Asmenia? Anak muda, kamu hanya tidak paham akan semua ini. Kamu di sini hanya untuk melihat-lihat, tidak berniat untuk membelinya. Seorang lelaki tua berjas meremehkannya dan tertawa, beraninya dia sembarangan berkomentar di aula mutiara Tibet. Dia ini benar-benar keterlaluan. Jensen hanya mengutarakan pendapatnya dan tidak bermaksud mengganggu bisnis orang lain. Jadi, dia tidak menghiraukan lelaki tua itu dan pergi bersama Markus. Dia baru saja keluar dari gerbang, kemudian seorang nelayan berkulit gelap dengan sebuah keranjang di punggungnya memasuki gang di dekatnya. Kak Markus, ikuti aku untuk lihat itu. Jensen bisa merasakan bahwa nelayan itu memiliki barang tua. Saat menyusuri gang, mereka menyadari suasana di dalamnya sangat ramai. Sejumlah besar nelayan menjual hasil tangkapan mereka. Tentu saja, benda-benda ini bukanlah ikan dan udang, melainkan kerang, mutiara, dan lainnya. Faktanya, Aula Mutiara Tibet memiliki pusat pengembangan mutiaranya sendiri dan menghasilkan mutiaranya sendiri. Meskipun mutiara yang dibudidayakan lebih besar dan warnanya lebih baik daripada yang liar, tetapi yang liar juga memiliki kelebihannya sendiri. Jadi, Aula Mutiara Tibet juga terkadang membeli mutiara dari para penduduk.
Mutiaramu ini berkilau, ukurannya lebih kurang 6 mm dan jumlah garis pada permukaannya tidak mencapai 60%. Ini adalah mutiara kelas C. Juga ada orang yang secara khusus mengevaluasi mutiara dan memberikannya harga. Jensen menatap nelayan tua sebelumnya dan melihatnya mengeluarkan selusin mutiara dengan ukuran berbeda untuk dijual. Ini kelas C. Ini kelas D, sisanya hampir sama, 3.000 yuan saja. Orang tua yang bertanggung jawab atas pembelian itu melihatnya dengan kaca pembesar dan menyebut harganya. Hanya 3.000 yuan. Tuan tua, lihatlah, kita juga sering datang. Mengapa kamu tidak menaikkan harganya? Dan lihatlah mutiara ini, ukurannya lebih dari 30 mm, itu pasti mutiara kelas A. Nelayan tua itu menunjuk salah satu mutiaranya. Mutiara ini besar, tapi cacat. Diperkirakan bukan mutiara di dalamnya. Begini saja, 4.000 yuan, tidak bisa lebih lagi, ini juga hanya ini demi kerja sama kita selama lebih dari 10 tahun. Orang tua itu berkata pelan. Sepakat ya? Nelayan tua itu menghela napas dan melihat mutiara yang berharga itu, aku tidak akan menjual mutiara ini, aku ingin memberikan ini kepada cucuku saja. Terserah saja. Orang tua itu sudah melihat segala jenis mutiara selama lebih dari 10 tahun dan sekilas tahu mana yang baik atau buruk. Mutiaranya besar, tetapi ada jejak batu di permukaannya. Itu pasti sebuah batu kecil yang sudah lama tidak berada di dalam cangkang dan kurang bernilai. Episode 189. Tunggu, aku akan membeli mutiara ini. Pada saat itu, Jensen tiba-tiba berteriak. Saudara Jensen. Markus terkejut, selama bukan orang buta, semuanya juga tahu kalau mutiara itu masih dalam kondisi semi batu dan belum mengalami klasifikasi sama sekali. Sulit untuk memperkirakan apakah mutiara itu layak digunakan sebagai obat atau tidak. Anak muda, kamu mau mutiara ini? Nelayan tua itu mengerutkan keningnya. Iya, sebutkan saja harganya. Nelayan tua itu mengulurkan 5 jarinya. 50.000 yuan. Hah? Ya, apakah kamu benar menginginkannya? Nelayan tua itu tersentak gembira. Dia mengulurkan 5 jari dengan artian 5.000 yuan alhasil pemuda ini mengira itu adalah 50.000 yuan, apakah dia sedang bertemu dengan orang bodoh? Orang-orang di sekitar juga memandang nelayan tua itu dengan penuh rasa iri. Ini adalah rejeki nomplok? Faktanya, mereka sering menyelam mencari ikan dan kerang, akan tetapi pendapatan mereka setahun hanya sekitar 50.000 yuan saja. Apa kamu punya rekening bank? Jensen mengeluarkan ponselnya hendak mentransfer uangnya. Di era masyarakat saat ini, bahkan mereka yang menjual buah-buahan di pinggir jalan pun sudah bisa menggunakan transfer antar bank. Tentu saja nelayan tua ini dapat melakukan hal yang sama. Dengan secepat kilat dia mengeluarkan ponselnya, begitu dia melihat uang 50.000 yuan di dalam rekeningnya, dia pun segera memberikan mutiara itu kepada Jensen dan bergegas pergi dengan keranjang di punggungnya. Karena dia takut Jensen akan menarik kembali kata-katanya. Sebenarnya nelayan tua itu juga sering mengambil mutiara, jadi dia tahu betul akan kualitas mutiaranya. Mengenai mutiara yang sebelumnya dia juga tahu baik dan buruknya. Nelayan tua itu kabur cepat sekali. Mungkin saya juga akan berlari cepat jika aku mendapatkan 50.000 yuan dengan begitu saja. Toh kesempatan seperti ini sulit untuk ditemukan. Memang ya selalu ada orang bodoh di dunia ini, kenapa sih keberuntungan tidak kunjung datang kepadaku? Para nelayan yang ada di sekitar melihat orang tua itu pergi dengan tatapan iri. Nak, apakah kamu tidak tahu kalau kamu sudah ditipu? Seorang pria tua di sebuah tempat pengumpulan barang berharga, Pavilion Siving tidak bisa berhenti tertawa, sudah tidak ada gunanya untuk menyesal sekarang, toh orangnya sudah kabur. Di dalam bisnis, kami memiliki sebuah aturan di mana satu tangan membayar uang dan satu tangan mengirimkan barang. Kamu bahkan sudah memberikan uangnya, tidak ada gunanya lagi kalau sekarang baru merasa ditipu. Sudahlah Jensen lupakan saja, lagi pula hanya 50.000 yuan saja. Ujar Markus menghibur, dia juga berpikir kalau Jensen telah ditipu. Bagaimanapun Markus adalah seorang ahli dalam mengidentifikasi harta karun. Jadi tentu saja dia sangat familiar dengan kualitas mutiara. Namun Jensen malah masih asyik bermain dengan mutiara di tangannya. Tiba-tiba dengan satu klik, mutiara di tangannya pun hancur memperlihatkan warna yang merah menyala. Ternyata mutiara merah ini adalah tubuh aslinya,
Jadi dapat diperkirakan mutiara merah itu hanya memiliki cangkang yang lain, maka daripada itu mutiara ini selalu menyembunyikan cahaya aslinya. Apa ini? Saudara Jensen, bolehkah aku melihatnya? Markus buru-buru mengambil mutiaranya dan mengeluarkan kaca pembesar untuk memeriksanya dengan cermat. Ukurannya 20 mm, kilauan seperti porselen, dengan tingkat cakupannya mencapai 95. Ini adalah mutiara kelas A ditambah lagi ada garis api di permukaannya. Mungkinkah mutiara ini adalah mutiara merlot yang langka itu? Ini adalah mutiara kelas 3A. Mutiara merlot? Raut wajah lelaki tua dari pavilion Siving seketika berubah drastis. Jenis mutiara ini juga dikenal sebagai Dargon Ball atau Flame Ball. Dia hanya diproduksi oleh siput laut merlot. Selain itu tidak dapat dibudidayakan secara artifisial, 20 mm ini benar-benar level 3A. Setidaknya mutiara ini bernilai puluhan juta yuan. Sekarang hatinya dipenuhi dengan penyesalan, karena dengan sekilas saja, dia langsung dapat mengetahui bahwa harga mutiara itu sangat mahal. Sekarang dia tahu kalau dirinya telah melewatkan sebuah kesempatan. Tapi tentu saja tidak dapat menyalahkan dirinya karena permukaan mutiara melo ini dilapisi oleh kristal gausal biasa yang dimana menutupi lapisan mutiara merlotnya, membuat dia berpikir bahwa itu adalah mutiara biasa saja. Para nelayan di sekitarnya juga mulai iri. Nelayan tua itu mengira dirinya telah menghasilkan banyak uang, alhasil yang ada dia hanya rugi besar. Saudaraku, kamu benar-benar memiliki penglihatan yang baik. Bahkan mutiara yang tersembunyi di dalam mutiara pun kamu juga bisa mengetahuinya. Aku benar-benar kagum. Markus mengembalikan mutiara merlot itu kepada Jensen. Mutiara ini sangat bagus. Jensen dengan puas menyimpannya kembali. Dia hanya tinggal menggambarkan beberapa tanda jimat di mutiaranya dan tinggal diberikan saja kepada Elena. Tunggu. Melihat dua orang itu hendak pergi, seorang lelaki tua dari pavilion Siving tiba-tiba nyeletuk. Mutiara merlot ini adalah milik kami. Kamu harus menyerahkannya serta pavilion Siving kamu akan memberikan kamu uang 100.000 yuan sebagai hadiah. Mutiara melo ini bernilai puluhan juta yuan. Jadi wajar saja jika pavilion Siving tidak ingin melepaskannya, apalagi masih dalam wilayah mereka. Tapi sebelumnya kalian tidak menginginkan mutiara ini, jadi bagaimana mungkin bisa menjadi hak milik pavilion Siving? Jensen tidak kuasa mengerutkan keningnya. Jalan ini masih milik pavilion Siving kami, jadi jika Anda membeli mutiara di wilayah kami, maka itu masih milik pavilion Siving, ujar orang itu seraya beranjak berdiri, pada saat yang sama dia mengedipkan mata kepada tiga pengawal di sekitarnya. Seketika Jensen langsung merasa ini sangat lucu, sebelumnya lelaki tua itu mengajari tentang aturan mutiara adalah satu tangan membayar uang satu tangan menyerahkan barang. Jika rugi juga, jangan salahkan orang lain. Tapi sekarang mereka sendiri tidak mematuhi aturan ini. Apakah kamu siap bermain keras? Melihat tiga pengawal yang mulai datang menghampirinya, seketika Jensen langsung menggelengkan kepalanya. Dia dapat melihat bahwa ketiga orang ini juga ahli dalam seni bela diri tingkat junior. Tampaknya mereka adalah seorang mantan tentara atau ahli seni bela diri, tapi bagi Jensen, kekuatan ini sama sekali tidak cukup. Nak, kamu hanya perlu meninggalkan mutiaranya, kalian semua bawa mutiaraku kemari. Tanpa banyak basa-basi, orang itu langsung mengeluarkan perintah, kemudian ketiga pengawal itu segera menyerah alih mengancam terlebih dahulu. Saudara Jensen, hati-hati. Tiba-tiba Markus menarik Jensen di belakangnya, kemudian dia berinisiatif untuk melompatinya juga. Jangan menilai Markus dari usianya, dia juga bisa menjadi seorang bos besar dan seni bela dirinya tidaklah lemah. Seseorang yang telah bertarung sendiri selama 3 tahun sangatlah kuat dihantam angin badai, bahkan dia sangat berpengalaman. Begitu ketiga orang itu mulai menembak, Markus pun mulai melawan balik. Plak! Salah satu dari pengawal itu ditinju di dada kemudian didorong ke belakang kakinya dan napasnya mulai terengah-engah. Sementara pengawal lainnya, tangannya dicengkram Markus, kemudian dia memeras tangannya sementara yang pengawal lainnya dia tendang sampai beberapa meter jauhnya. Sudah tua begini, ternyata Kak Markus masih sangat kuat. Ujar Jensen diam-diam, dia dapat melihat bahwa kekuatan Markus telah mencapai tingkat kuning menengah. Walaupun dia sudah tua tetapi dia mengandalkan pengalaman saat masih aktif dalam seni bela diri. Para ahli seni bela diri tingkat kuning junior seperti pensiunan tentara, tingkat kuning menengah contohnya seperti salah satu pasukan khusus.
Namun, tingkat kuning kelas atas barulah master sejati. Jika mereka masuk ke dalam organisasi malam, mungkin mereka akan menjadi pembunuh kelas 3. Teknik seni bela dirimu bagus, seharusnya kamu memiliki nama di kota Asmenia ini. Bagaimana jika kamu mengatakan siapa namamu? Melihat kakak Markus dengan mudah mengalahkan 3 pengawal itu, lelaki tua dari pavilion Siving itu tidak berani main-main. Kamu tidak pantas mengetahuinya. Markus mendengus kesal dan langsung membawa Jensen keluar dari gang sempit itu. Aku tidak peduli siapa kami, di sini tetap lokasi industri perusahaan Glory. Bahkan naga di sini pun tunduk kepadaku. Orang tua itu melontarkan istilah seni bela diri tanpa rasa khawatir. Pada saat yang sama, sebuah SUV lokal berhenti di luar gang sempit ini. Kemudian keluarlah selusin pria kekar berseragam, mereka mengepung seorang laki tua berambut perak. Orang tua itu mengenakan baju tradisional dan sepatu kain di telapak kakinya, tetapi satu kakinya lumpuh atau mungkin hanya terlihat lumpuh, tetapi matanya berkedip dan pelipisnya melotot. Dengan sekali melihat saja, dapat langsung tahu kalau dia adalah seorang master. Tuan Markus, angin macam apa yang telah meniupmu sampai ke sini sampai tidak memberitahu aku, Marcel Cornor? Kalau tidak, aku kan bisa menggantikanmu menumpas kegaduhan ini. Lelaki tua itu memiliki suara yang tegas. Dalam sudut pandang Jensen, kekuatan lelaki tua ini telah mencapai tingkat menengah peringkat kuning dan dia adalah salah satu yang terbaik, terutama telapak tangan yang menggantung rendah di kakinya, yang jelas terlihat jauh lebih lebar dan penuh dengan kapalan. Sepertinya dia telah berlatih dengan ganas. 90. Marcel Cornor. Raut wajah Markus sedikit berubah. Dia tahu kalau masalah ini pasti akan sedikit rumit. Marcel Cornor ini adalah anggota keluarga Cornor dari PT Glory. Biasanya dia lah yang bertanggung jawab atas lingkungan ini. Selain itu metode yang dia pakai sangat kejam dan kuat. Dalam lingkaran mereka, Marcel Cornor adalah seseorang yang tidak baik untuk disinggung, ditambah lagi PT Glory adalah perusahaan raksasa keempat seantero kota Asmenia. Dengan warisan budaya yang kuat serta lingkungan yang kaya dan berkuasa, bahkan seorang Markus juga tidak berani menyinggungnya terlalu berlebihan. Wilayah Western Union selalu menjadi milik Anda, karena sekarang akan dikembangkan jadi sebenarnya kami industri perkapalan PT Glory juga tertarik, tapi karena Tuan Lukas mendukung Anda, maka daripada itu, untuk sementara ini kami industri perkapalan PT Glory tidak berani menyentuh Anda. Tapi saya tidak menyangka kalau Anda memiliki nyali yang sangat besar. Anda berani sombong di wilayah kami. Dengan nada yang datar Marcel berkata pelan, kalau begitu serahkan mutiara merlot-nya. Tampaknya Tuan Markus ini yang menyuruhmu pergi. Kalau tidak, aku tidak akan keberatan kalau ada pertempuran di seni bela diri kota Asmenia. Saudara Jensen, kamu harus berhati-hati. Begitu ada konflik nanti, hal yang pertama kali harus kamu lakukan adalah kabur. Markus berbisik kepada Jensen. Dalam pemahamannya Jensen hanyalah seorang dokter dan dia tidak cocok untuk ikut campur dalam perseteruan seni bela diri seperti ini. Kak Markus, tidak apa-apa, aku bisa menjaga diriku sendiri. Jensen terkekeh. Tidak bisa, sudahlah, kamu tidak harus memperhatikan aku, tapi nanti hal pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu dan naik ke dalam mobil. Suruh sopirku untuk membawamu keluar dari sini. Kamu tidak usah mengkhawatirkan aku, mereka tidak akan berani macam-macam kepadaku. Markus lanjut berkata, kamu itu seorang dokter, sama sekali tidak tahu betapa bahayanya pertarungan dunia bawah tanah ini, orang-orang ini benar-benar akan main tangan. Lebih dari selusin orang memang tidak akan bisa mendekati tubuhmu, tapi jika kamu melakukan gerakan seringan apapun, kamu akan tetap berdarah, dan jika kamu melakukan gerakan berat, maka kamu akan mematahkan tulangmu sendiri. Orang biasa seperti dirimu tidak akan bisa menghadapinya. Aku mengerti. Jensen tidak menjelaskan terlalu banyak. Sudah selesai penjelasannya. Sepertinya kalian enggan menyerahkan mutiara merlot itu. Tuan Markus, untuk masalah lain aku bisa melepaskanmu begitu saja. Tapi mutiara melo ini senilai puluhan juta yuan, aku hanya bisa bilang kalau aku tersinggung. Tangkap mereka. Saat ini Marcel berteriak dengan lantang. Pengawal di sekitarnya langsung menyerbu. Terlihat jelas kalau bela diri mereka jauh lebih kuat. Reaksi tubuh, kekuatan serta kecepatan itu adalah bagian dari tubuh manusia. Ada banyak orang yang telah belajar seni bela diri seperti karate, judo serta tinju militer.
Markus mencoba memblokir begitu banyak orang sendirian, akan tetapi dalam sekejap dia pun langsung tumbang. Dia ditendang sampai darahnya mengalir keluar. Artinya, ketika masih muda, dia telah banyak bertengkar serta kaya akan pengalaman, kalau tidak mungkin dari awal dia akan berada di jalanan ini. Tuan Markus sang naga di kota Asmenia, sudah kusangka itu hanya reputasi yang hampa. Marcel menyipitkan matanya, hendak membuat keputusan cepat. Hanya melihat cakarnya terentang, dan dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya lalu membukanya, tulang-tulangnya juga mengeluarkan suara, krek. Krek. Ini adalah tangan cakar elang. Kekuatannya sangat luar biasa kuat, sampai jika dia menangkap sebuah bola basket, mungkin bola itu dapat meledak. Dia menggunakan waktu saat pengawal menekan Markus, tiba-tiba dia meraih Markus dan di sisi lain Markus barusan memblokir tinjuan dari seorang ahli seni bela diri. Seiring dengan itu, dia langsung disambut dengan cakar elang yang membuat pupilnya gemetar. Aku tidak percaya kalau seorang Tuan Markus yang berani dan tidak terkendali akan mati di gang kecil ini hari ini. Plak. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada satu lagi telapak tangan di udara yang dengan tiba-tiba memegang pergelangan tangan Marcel, membuatnya sulit untuk bergerak maju. Apa? Raut wajah Marcel berubah drastis. Markus juga terbelalak. Tatapan semua orang mengarah ke pria yang tiba-tiba menyerang. Mereka semua terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah Jensen. Di detik ini, pertempuran di gang pun berhenti. Semua pengawal tercengang tidak bisa bergerak, kemudian mengerutkan keningnya dengan ketat. Semua orang tahu seberapa tinggi level seni bela diri, Marcel bahkan nama panggilannya di luar adalah Marcel sang pencabut nyawa. Dia telah mendominasi kota Asmenia dengan keterampilan cakar elangnya. Pada masa itu, industri perkapalan PT Glory mampu membuat dasar yang kokoh karena bantuan Marcel. Juga konon katanya keterampilan cakar elang ini berasal dari Shaolin, serta mendapatkan reputasi besar di dalam asosiasi kungfu maupun di luarnya sekalipun. Tapi sekarang, cakar elang ini telah dirusak oleh seorang pemuda. Saudara Jensen, bukankah kamu hanya seorang dokter? Suara Markus bergetar. Dia hanya mengenal Jensen karena keterampilan medisnya yang tak tertandingi dan dikenal sebagai dokter yang hebat. Dia juga pandai metafisika Huasia, tapi dia tidak pernah menyangka kalau ternyata seni bela diri Jensen dapat begitu hebat. Bocah, kamu adalah orang pertama yang berani meraih pergelangan tanganku, siapa namamu? Marcel tidak bergerak dan hanya menatap Jensen dengan tatapan yang berbahaya. Namun, Jensen hanya terkekeh, ada yang pertama, maka pasti akan ada yang kedua. Jensen bahkan tidak takut kepada pembunuh kelas 3, apalagi hanya sekedar Marcel. Selain itu sebelumnya dia juga telah mengamati gerakan semua orang dan menemukan bahwa seni bela diri mereka biasa saja bahkan tidak layak untuk dibahas. Tidak tahu diri banyak omong. Marcel mendengus kesal, seorang bela diri yang terkenal seperti dirinya biasanya dipandang rendah oleh seorang pemuda. Tak lama pergelangan tangannya mulai bergetar dan mengeluarkan bunyi seperti bunyi petasan yang kuat, dengan hebat mengguncang telapak tangan Jensen. Harus dikatakan bahwa Marcel memang ahli dalam keterampilan eksternal, lengan ini bahkan seberat puluhan kilogram. Namun, bertemu dengan Jensen yang adalah master kekuatan internal serta memiliki Profound Ki, tentu saja memiliki kekuatan eksternal yang tidak tertandingi. Yang disebut latihan tinju tapi tidak melatih seni bela diri hanya akan berakhir kosong. Keterampilan cakar elang Marcel sangat kuat juga tajam. Aspek yang lain tidak perlu disebutkan, dia bahkan tidak memiliki kekuatan internal sedikit pun, dia hanya bisa dianggap sebagai setengah praktisi seni bela diri. Naik. Dia hanya mendengar Jensen berkata pelan, kemudian mengendurkan tangannya dan melepaskan Marcel, tetapi Marcel memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik. Dia langsung mencengkeram Jensen dengan cakar elangnya, tetapi pinggang Jensen seperti gangsing. Dia langsung berputar dengan terampil, tidak hanya menghindari cakar elang Marcel, tetapi setelah itu dia langsung meluncurkan tinjunya ke pergelangan tangan Marcel dengan agak keras juga. Marcel mendengus dengan penuh rasa depresi, pergelangan tangannya sakit. Semua ini tampaknya lambat tetapi sebenarnya di antara keriuhan, orang-orang di sekitar terbelalak menatap pemuda ini meraih tangan Marcel lagi. Ini adalah yang kedua kalinya. Tai Chi. Marcel menyipitkan matanya, Van der Shan, siapa kamu? Van der Shan. Tidak kenal tapi dia tidak memenuhi syarat untuk mengajariku.
Jensen tersenyum tidak peduli. Van der Shan adalah wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Kota Asmenia, dan pemilik Aula Tajikuan. Dia telah mengejutkan komunitas seni bela diri Wasia dengan seni bela dirinya. Apakah kamu tidak mempelajari seni bela diri darinya? Tanya Marcel. Benar tidak. Jensen menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak mengenal ahli seni bela diri. Seni bela dirinya hanya diajarkan oleh ayahnya sejak dia masih kecil. Ayahnya berkata kalau seni bela diri ini adalah seni bela diri tertua. Anak muda, hari ini aku jatuh di tanganmu, aku Marcel Cornor, telah mengaku kalah, kalian pergilah. Marcel dikunci oleh pergelangan tangan Jensen seperti ular berbisa, jadi demi kalah dengan badan yang utuh dia harus mundur selangkah. Kak Markus, ayo kita pergi. Jensen memberi isyarat kepada Markus untuk meninggalkan gang terlebih dahulu. Markus ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk juga. Awalnya, dia mengira Jensen adalah orang biasa, tetapi dia tidak menyangka kalau seni bela diri Jensen malah berada di atasnya. Tuan Markus, hari ini aku tercengang karena seni keterampilan adik kecil ini hari ini, tapi untuk daging gemuk Western Union pasti industri perkapalan PT. Glory lah yang akan menang, jangan lupa aturan Jianghu, sampai berjumpa di dermaga Western Union bulan depan nanti. Melihat Markus beranjak pergi, Marcel mau tidak mau harus berteriak. Jangan khawatir, atas nama Tuan Markus, saya akan selalu melakukan apa yang saya katakan, jawab Markus sambil mendengus dingin. Marcel mendengus kesal, jika bukan karena master muda yang misterius ini, mungkin dia akan menahan Tuan Markus, memang liku apa yang ada di dermaga Western Union itu